Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Haji Rahmat, Bayu Gufron, saya sendiri Bimbing Yosef dan Fikri Hanif akan membahas materi mengenai continuous process improvement dan gugus kendali mutu. Selanjutnya untuk pembahasan poin 1 ada pengertian CPI, poin 2 ada manfaat CPI. Yang akan dibahas oleh saya ada poin 3 siklus CPI dan poin 4 strategi untuk CPI akan dibahas oleh Fikri Hanif. Poin 5 mengenai pengertian GKM dan tujuan GKM akan dibahas oleh Bayu Gufron. Dan untuk poin 7 dan 8 manfaat GKM dan langkah aktual pembentukan GKM akan dibacakan oleh Haji Rahmat. Pertama-tama ada pengertian mengenai CPI. Yang pertama ada menurut Juran. Menurut Juran, CPI diartikan sebagai penciptaan perubahan bermanfaat yang terorganisir atau pencapaian tingkat kinerja yang belum pernah terjadi sebelumnya atau disebut terobosan. Sementara menurut Salis diartikan sebagai sebuah pendekatan TQM mencari sebuah perusahaan permanen dalam tujuan sebuah organisasi dari tujuan kelayakan jangka pendek menuju tujuan perbaikan umum jangka panjang. Selanjutnya menurut Despande, CPI adalah praktik membuat perubahan terhadap proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Selanjutnya ada manfaat CPI. Yang pertama ada mengurangi biaya. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi jumlah produksi, mengurangi biaya produksi, memperbaiki penanganan bahan baku, menyimpan persediaan dalam skala kecil, mencari dan mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Selanjutnya manfaat yang kedua mengurangi kesalahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakui kesalahan secara terbuka. Suatu masalah dapat diselesaikan jika karyawan bersikap terbuka dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada produksi akhir berkualitas lebih baik. Hal ini dapat terwujud dengan melakukan pengendalian proses dan membuat semua pekerja merasa punya tanggung jawab terhadap tercapainya mutu. Meningkatkan fungsi manajemen terhadap mutu, memenuhi pengendalian mutu produk dengan tegas, memberikan hak kepada karyawan untuk melakukan pengendalian mutu produk, dan melakukan pengecekan terhadap cacat produk oleh karyawan. Selanjutnya ada karyawan menjadi lebih produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan tim kerja. Tim merupakan karyawan yang dibentuk dalam struktur organisasi. Dengan membentuk tim, perusahaan akan mendapatkan keuntungan di mana para karyawan akan merasa memiliki tanggung jawab bersama dan berorientasi untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan. Yang terakhir ada pengembangan. Ada pelanggan lebih bahagia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi permintaan pelanggan harus diprioritaskan dan diwujudkan meski pelanggan menetapkan jadwal. Dari situlah pelanggan bisa memberikan ulasannya tentang pelayanan yang didapat. Selanjutnya untuk poin 3 dan 4 akan dibahas oleh Kang Fikri. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Kang Bimbim yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu siklus continuous process input improvement. Yang pertama ada identify. Untuk memulai dapat dilakukan dengan menganalisis proses yang ada untuk menemukan hambatan yang menghambat alur kerja. Pemetaan proses akan menunjukkan setiap langkah alur kerja sehingga dapat mengidentifikasi tugas yang tidak perlu yang menahannya. Tolak ukur kinerja saat ini sehingga dapat membandingkan data tersebut dengan perubahan apapun yang akan dibuat. Yang kedua ada plan. Adalah menyusun rencana untuk perbaikan proses di perusahaan. Jika hanya melakukan perbaikan kecil, yang perlu dilakukan adalah membuat solusi yang mengubah alur kerja yang ada. Jika rencana perbaikan yang dilakukan berskala besar,
fokus utama yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan bagaimana kita akan melakukan proses saat ini tanpa menyebabkan terlalu banyak efek knock-on pada proses lain. Rencanakan metodologi peningkatan dan bagaimana akan menskalakan peningkatan setelah terbukti berhasil. Yang ketiga ada review. Saat menjalankan peningkatan proses, sebaiknya kita uji dalam skala kecil terlebih dahulu untuk melihat dampaknya. Hal ini mencegah menyebabkan efek negatif yang sangat besar jika perubahan tidak direncanakan dengan benar. Setelah dirasa yakin peningkatan berfungsi secara efektif, tingkatan dan luncurkan di seluruh organisasi. Yang keempat ada execute. Kita perlu melacak kinerja perubahan yang terjadi untuk memastikan mereka meningkatkan proses seperti yang kita bayangkan. Bandingkan data dengan tolak ukur asli untuk melihat seberapa baik kinerja solusi tersebut. Ini juga akan membantu menentukan peningkatan terhadap berikutnya yang harus dilakukan. Materi selanjutnya yaitu strategi untuk continuous process improvement. Ada beberapa metode untuk membantu menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan melacak peningkatan yang sedang berlangsung. Taktik ini cenderung terkait dengan filosofi manajemen proyek yang berbeda. Artinya kita dapat memilih model yang sesuai dengan cara kerja tim saat ini. Berikut adalah siklus PDCA, salah satu strategi yang dapat digunakan untuk terus meningkatkan suatu proses. Metode ini sangat ideal untuk membuat peningkatan bertahap pada alur kerja yang ada. Siklus PDCA adalah metodologi yang berfokus pada pengurangan langkah-langkah yang tidak perlu dan prosedur yang sia-sia. Ada 4 langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada plan, membuat rencana. Setelah mengetahui di mana letak ketidakefisien itu, buatlah rencana untuk mengatasi setiap ketidakefisienan tersebut. Yang kedua ada do, melakukan eksekusi terhadap rencana. Jalankan sesuai dalam skala kecil terlebih dahulu untuk melihat apakah itu memberikan hasil yang kita cari atau tidak. Yang ketiga ada cek atau memeriksa hasil perubahan. Periksa apakah perubahan tersebut memiliki hasil yang diinginkan dan meningkatkan proses seperti yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Yang keempat ada action atau meningkatkan proses. Setelah itu tingkatkan perubahan proses sebelum beralih ke inefisiensi berikutnya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi ini. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Kang Bayu. Terima kasih kepada Kang Fikri telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Pada materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian gugus kendali mutu atau GKM dan dari tujuan dari GKM tersebut. Adapun pengertiannya menurut Ditjen IKMA pada tahun 2007 yaitu GKM merupakan sekelompok orang yang berasal dari unit kerja yang sama mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu. Sedangkan menurut Asroha adalah suatu konsep untuk meningkatkan mutu. Dan menurut Husaini Usman merupakan sekelompok rekan kerja yang mengadakan pertemuan rutin untuk membahas, menganalisa, dan memberikan solusi atas masalah yang muncul. Terbukti bahwa salah satu dari faktor keberhasilan industrialisasi di Jepang adalah penerapan GKM secara efektif. Karena keberhasilan ini, sejumlah negara industri maju dan sedang berkembang, termasuk Indonesia, menerapkan GKM di perusahaan-perusahaan industri guna meningkatkan mutu produktivitas dan daya saing. Lalu pada materi berikutnya merupakan tujuan dari GKM atau gugus kendali mutu. Yang pertama adalah perbaikan mutu produk yang dihasilkan. Yang kedua penekanan biaya produksi. Yang ketiga penekanan partisipasi karyawan dalam prosesnya. Dan yang keempat peningkatan
aspek komunikasi setiap anggota organisasi, dan yang terakhir adalah kepuasan kerja. Adapun menurut beberapa para ahli dari Kisih Headquarters JUS tahun 2003, yaitu diantaranya menyumbangkan perbaikan dan perkembangan kepada perusahaan, menghargai umat manusia, dan membangun suatu kenyamanan di tempat kerja yang cerah dan penuh arti dalam bekerja, dan menunjukkan kemampuan manusia sepenuhnya yang akhirnya menggambarkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Selanjutnya pada materi berikutnya akan dijelaskan oleh Kang Aji Rohmat. Terima kasih kepada Kang Bayu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi tentang manfaat gugus kendali mutu. Dari manfaat gugus kendali mutu, yang pertama itu ada menyalurkan kemampuan daya pikir melalui diskusi atau saling bertukar pikir antar sesama anggota. Yang kedua ada meningkatkan kerjasama. Dengan meningkatkan kemampuan bekerja sama, pemecahan masalah yang ada akan lebih mudah dikerjakan dengan bersama-sama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dengan selalu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, maka pekerjaan yang akan dilaksanakan akan lebih mudah dengan dibangun komunikasi antar sesama pekerja yang ada. Yang keempat, ada pola berpikir kritis. Dengan pola berpikir kritis, dapat lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Pada saat menerima suatu informasi dan mencari solusi tentang masalah yang ada, akan tetap bisa objektif dengan sumber-sumber pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya ada selalu mawas diri atau selalu introspeksi diri. Yang terakhir ada meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas merupakan awal terjadinya sebuah inovasi dan juga perubahan. Materi selanjutnya yaitu langkah aktual pembentukan GKM atau gugus kendali mutu. Crocker et al. Di tahun 2024 memaparkan secara ringkas langkah-langkah aktual dalam proses pelaksanaan GKM, terdiri dari meminta bantuan konsultan dari luar, memperoleh komitmen, membentuk struktur gugus, dan juga menempatkan program dalam tempat yang tepat. Yang akan diuraikan sebagai berikut. Konsultan dari luar, yaitu yang pertama, suatu keputusan harus dibuat apakah akan menggunakan departemen pengembangan organisasi sendiri atau menggunakan spesialis atau konsultan dari luar untuk membantu dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada memperoleh komitmen. Langkah selanjutnya dalam proses adalah memperoleh komitmen dari pihak utama yang terkait. Untuk melakukan hal ini maka dilakukan langkah sebagai berikut. Bisa diadakan seminar di luar lokasi di mana anggota manajemen senior diperkenalkan dengan konsep GKM. Biasanya tinjauan ringkas atau persoalan motivasi dan kepemimpinan, keuntungan gugus, kebutuhan akan komitmennya, peranan baru, dan filsafat manajemen yang diperlukan, dan topik yang sejenis yang dibahas. Seminar di tempat lain dilakukan untuk manajemen menengah dan anggota aktif buruh. Selanjutnya, baik manajemen menengah dan eksekutif serikat buruh membuat analisis yang berdiri sendiri mengenai program tersebut, keuntungan dan kerugiannya, peranan barunya, dan apakah secara aktif mendukung langkah pertama dalam proses pelaksanaannya atau tidak. Selanjutnya yaitu ada membentuk struktur gugus. Dalam membentuk struktur gugus, manajemen senior mengumumkan pada karyawan dalam organisasi bahwa mereka berniat untuk melanjutkan pelaksanaan program GKM. Alasan keputusan tersebut dan keuntungan bagi perusahaan dan karyawan di masa datang. Selanjutnya ada menempatkan program dalam tempat yang tepat. Panitia pengarah bersama-sama dengan konsultan membuat pedoman dan prinsip, atau fasilitator mengadakan pertemuan informal tentang GKM dan proses kendali mutu untuk anggota sumber daya manusia dan staf pengawas lainnya. Suatu ajakan bagi sukarelawan dikirimkan pada setiap anggota organisasi dalam bentuk formulir yang harus diisi. Anggota tim harus diberi latihan. Setiap gugus harus mulai berfungsi. Setelah itu, fasilitator
membuat program latihan, dan membantu pemimpin tim dalam membuat pertemuan latihan mini yang menguraikan kebutuhan gugus untuk minggu mendatang. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, karena di sini kami masih belajar. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Miki selaku dosen mata kuliah Manajemen Kualitas Sistem Informasi, dan juga teman-teman semua yang telah memperhatikan hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.